haya namanya. Ya, haya. Ngeri mandi garu. Al-haya'u minal iman. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Kita lanjutkan Bulughul Maram. Silakan baca. Mandi. Wahukmil junubi dan hukum junub. An Abi Sa'idin dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala ya beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u air minal ma'i dari air. Rawahu Muslim riwayat Muslim wa asluhu sanadnya fil Bukhari dalam Bukhari. Baik. Bismillah, kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasih jannati Allahumma amin. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Babu al-ghusli wa hukmul junub. Ngono tulisane babu. Iya. Babul ghusli wa hukmul junubi. Bab tentang masalah mandi. Maksudnya di sini mandi syar'i. Karena mandi ada dua, ada yang mandi sifatnya adat, ada yang mandi sifatnya ibadah. Ya. Ada yang mandi sifatnya adat, ada yang mandi sifatnya ibadah. Kalau sifatnya adat, ya mandi biasa untuk segaran, untuk kesehatan. Kalau mandi yang sifatnya syar'i, maka adalah mandi-mandi yang dijelaskan secara syariat. Wa hukmul junubi, dan hukum junub. Ya, dan hukum junub disebutkan di sini junub secara khusus karena junub adalah salah satu penyebab yang paling banyak menyebabkan seorang itu untuk mandi. Ya, dari penyebab-penyebab mandi yang lainnya. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa hal yang berhubungan dengan mandi besar, ya, atau hadas besar yang mewajibkan mandi. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-93. An Abi Sa'idin al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, al-ma'u air minal ma'i dari air. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa asluhu fil Bukhari, dan asalnya adalah dalam Sahih Bukhari. Maka di hadis yang pertama atau hadis ke-93 di kitab ini, beliau menyampaikan hadisnya Abu Sa'id, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan al-ma'u minal ma', air dari air. Maksudnya apa? Al-ma' yang pertama ini adalah ma'ul ghusli atau ma'ul ghusli, air untuk mandi. Maksudnya wajibnya mandi minal ma'i, dari sebab air. Air yang kedua adalah air mani. Yang makna dari hadis ini memberikan pelajaran apa? Bahwasanya termasuk penyebab seorang harus mandi wajib adalah ketika keluarnya air mani. Dan keluarnya air mani di sini secara mutlak. Jadi ini salah satu penyebab orang mandi wajib. Keluarnya air mani secara mutlak. Baik air mani tersebut keluar karena berhubungan suami istri atau tidak. Baik air tersebut keluar secara sadar, sengaja, atau tidak sadar, atau tidak sengaja. Ya. Apapun penyebabnya, ketika ada keluar air mani, maka wajib bagi orang tersebut untuk mandi besar. Dalilnya apa? Innamal ma'u au al-ma'u minal ma'. Dalam riwayat lain disebutkan pakai innama. Innama berarti pembatasan. Innamal ma'u minal ma'. Ya. Dan kenapa dalam riwayat lain pakai pembatasan? Dan dari pembatasan tersebut, maka para ulama menyampaikan di awal-awal Islam, di awal pensyariatan, bahwa ketika seorang berhubungan suami istri, maka dia tidak wajib mandi sampai keluarnya air mani. Ini di awal-awal syariat. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain disebutkan innama, pembatasan. Sesungguhnya mandi itu karena air mani saja. Ada innama, ada sajanya. Ya, maka di awal-awal syariat Islam, maka Nabi SAW mewajibkan mandi besar karena keluarnya air mani. Maka ketika berhubungan suami istri tidak keluar air mani, tidak wajib mandi. Namun, dan hal tersebut sempat menjadi
pandangan beberapa sahabat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di situ Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan bahwasanya pendapat ini salah dan ini sudah dihapuskan. Dengan apa? Sayyidah Aisyah menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan idzal taqal khitananu faqad wajibal ghusl. Ya, atau dalam artian idzal taqal khitanul khitana faqad wajib. Kalau dua khitan, maksudnya kemaluan laki-laki dan perempuan sudah bertemu, maka wajib mandi meskipun tidak keluar air mani. Dalam artian disampaikan wa illam yunzil, meskipun dia tidak keluar air mani. Maka hadis ini tetap bisa menjadi dalil bahwasanya di antara penyebab mandi wajib adalah apa? Keluarnya air mani. Baik. Kemudian bisa jadi hadis ini dihapus hukum pembatasannya. Dihapus hukum pembatasannya. Jadi tidak hanya keluarnya air mani tapi juga berhubungan suami istri meskipun tidak keluar air mani. Baik, hadis yang ke-94. Ya, silakan, enggak apa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika apabila jalasa duduk baina su'abiha ini ucapan iya baina su'abiha al-arba' yang 4 semua kemudian jahadaha bersungguh-sungguh dengannya faqad maka sungguh wajib al-ghuslu mandi mutafaqun alaih wazada muslimun dan menambahkan Muslim wa illam yunzil dan jika tidak maka wa illam meskipun dan meskipun tidak keluar tidak keluar air mani. Baik. Maka hadis yang kedua ini menjadi salah satu dalil bahwasanya seorang yang berhubungan suami istri maka dia tetap wajib mandi meskipun tidak mengeluarkan air mani. Ya. Maka hadis yang keempat qala musannif rahimahullah taala wa an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ketika jalasa duduk fa'ilnya mafhum ya fa'ilnya dihapuskan karena diketahui seorang ya idza jalasa ketika duduk baina syu'abiha di antara cabang istrinya al-arba'i yang 4 maksudnya cabang di sini cabang yang 4 ada banyak tafsiran. Ada yang menafsirkan cabang yang 4 ini adalah 2 tangan dan 2 kaki. Ada yang menafsirkan cabang yang 4 adalah 2 paha dan 2 betis. Ya. Banyak tafsirannya. Ya. Tsumma jahadaha, kemudian bersungguh-sungguh pada istrinya tersebut. Maksudnya di sini adalah kinayah, kiasan tentang hubungan suami istri. Jadi maksudnya di sini jika seorang itu sudah berhubungan suami istri ya dengan istrinya, faqad wajaba maka sungguh telah wajib al-ghuslu mandi besar. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa zada Muslim dalam riwayat Muslim ditambahi wa in lam yunzil. Meskipun tidak sampai keluar air mani. Maka di sini pelajaran hadisnya termasuk penyebab mandi besar adalah berhubungan suami istri meskipun tidak keluar air mani. Ya, meskipun tidak keluar air mani. Ya. Baik. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama berpendapat demikian ya. Dan ini menjadi penghapus dari kewajiban mandi hanya kalau keluar air mani saja. Tidak. Meskipun berhubungan suami istri dan tidak mengeluarkan air mani tetap wajib mandi menurut jumhur ulama. Baik. Kemudian berikutnya Sulaim waya dan dia imra'atu Abi Talhah istrinya Abu Talhah qalat dia berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah innallaha sesungguhnya Allah la yastahyi tidaklah malu minal haqqi dari kebenaran fahal 'alal mar'ati maka apakah atas perempuan al-ghuslu mandi idza apabila ihtalamat ihtilam mimpi iya mimpi basah qala maka bersabda na'am ya idza apabila ra'atil ma'a melihat dia apabila dia melihat air al hadits muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya hadis yang keempat
yang ketiga atau hadis ke-95. Qala wa an Ummi Salamah, dari sahabat Ummu Salamah. Ummu Salamah istrinya Nabi. Anna Ummu Sulaim, bahwasanya Ummu Sulaim wahia imra'atu Abi Thalhah. Ummu Sulaim adalah istrinya Abu Thalhah. Ummu Sulaim itu ibunya sahabat Anas bin Malik, ya. Dan Abu Thalhah adalah suaminya Ummu Sulaim. Ya, Abu Thalhah ini termasuk orang Madinah, Ummu Sulaim juga orang Madinah, Anas bin Malik orang Madinah, dan Abu Thalhah ini termasuk orang yang cukup berpunya, ya. Dia punya cukup tanah di Madinah, ya. Qalat, beliau mengatakan, Ummu Sulaim, ya Rasulullah, innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak malu minal haqqi, dari kebenaran. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan. Ya, Allah tidak malu untuk membuat permisalan yang seukuran nyamuk. Wa ma fauqaha, ataupun yang lebih besar dari nyamuk. Jadi dalam artian ini adalah muqaddimah yang disampaikan Ummu Sulaim. Ya, jadi karena beliau sadar ini pertanyaan yang mungkin tidak semua wanita berani nanya. Iya, saru, apalagi ditanya kepada lawan jenis. Ya. Maka Ummu Sulaim memberikan muqaddimah. Ini menunjukkan kecerdasan beliau. Beliau cerdas, ya. Jadi supaya orang yang ditanya juga tidak menganggap wanita ini kok tanya seperti ini. Maka di sini diberikan muqaddimah. Bahwasanya ini kebenaran, ini masalah syar'i, masalah ilmu, maka harus ditanyakan. Ya, maka harus apa? Ditanyakan. Apa yang boleh ditanya? Fahal 'alal mar'ah, apakah wajib? Ala itu menunjukkan kewajiban. Maka apakah wajib bagi atau di atas wanita? Apa yang wajib? Al-ghuslu, mandi. Mandi maksudnya di sini mandi wajib, ya. Idzah talamat, ketika dia ihtilam, ketika dia mimpi basah. Qala, maka Nabi mengatakan na'am, iya. Maksudnya na'am di sini, iya di sini adalah iya jika dia mimpi basah. Tapi dengan syarat. Idza ra'atil ma', jika dia melihat air. Jika dia melihat air, ya. Al hadis muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di hadis ini ada tambahan pelajaran, ya, tambahan pelajaran atau tambahan faedah, termasuk penyebab orang mandi junub adalah mimpi basah. Adalah mimpi basah. Dan itu berlaku baik laki-laki atau perempuan. Hanya saja untuk perempuan ini jarang terjadi. Ya, hanya saja untuk perempuan jarang terjadi. Tapi dengan satu syarat. Mimpi basah ini mewajibkan mandi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Idza ra'atil ma'. Jika ketika bangun dia melihat basah. Ternyata keluar airnya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka kalau misalkan jika wanita ataupun laki-laki bermimpi berhubungan sama istri ketika mimpi, kemudian dia bangun tidak melihat apapun, tetap kering celananya, ya katoe sembarangi, ternyata tetap kering, apakah wajib mandi? Tidak, wajib mandi karena keluarnya air maninya, bukan hanya mimpi. Ya, maka kalau hal di sini yang dimaksud mimpi basah, makanya disebut mimpi basah. Kalau nggak ada basahnya berarti hanya mimpi. Nggak ada basahnya, apa? Hanya mimpi. Taib, itu faedahnya. Taib, terus berikutnya 96. 96 wan Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil mar'ati, dalam seorang wanita, tarot, iya, melihat fi manamiha, dalam tidurnya, ma yara, apa yang dilihat, ar-rajulu, seorang laki-laki. Qala, maka bersabda taghtasilu, maksudnya mandi. Dia mandi. Taghtasilu fa'ilnya al-mar'ah. Dia mandi, muttafaqun alaih. Wa zada Muslimun, dan menambahkan Imam Muslim, faqalat, maka berkata Ummu Salamah, fahal yakunu hadza, apakah ini terjadi? Apakah ini terjadi? Apakah ini terjadi? Qala, maka bersabda, "Naam, ya, famin aina, maka dari mana yakunus sabah?" Maksudnya ini dari mana dia? Maka dari mana adanya kemiripan turunan? Maka dari mana adanya kemiripan? Ya. Taib.
Hadis berikutnya, hadis keempat atau hadis ke-96. Qala wa an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, fil mar'ati, tentang seorang wanita. Di sini sahabat Anas itu sebenarnya menceritakan hadisnya Ummu Sulaim. Tapi beliau menceritakan dengan model beliau sendiri. Karena apa? Karena boleh menceritakan hadis secara makna. Boleh menceritakan hadis secara makna selama apa? Selama tidak mengurangi dari versi aslinya, dari hukum yang dikandung. Ya. Jadi di sini sahabat Anas menyampaikan hadisnya Ummu Sulaim tadi karena Ummu Sulaim ibunya, nah dia tahu hadisnya ibunya. Cuma apa? Secara makna. Ya, secara apa? Secara makna. Kan nggak mungkin dia sebagai anaknya, kemudian ibunya, kemudian dia ngomong, ibuku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kan, dan itu pertanyaannya agak saru gitu. Maka kadang sahabat Anas mungkin ketika itu ya menyampaikan dengan versi beliau. Maka beliau membuat orang ketiga. Ada seorang wanita. Nabi SAW berbicara kepada seorang wanita. Taro, dia melihat fimana miha, pada saat tidurnya, ma apa-apa yaro yang melihatnya, ar-rajulu laki-laki. Maksudnya apa? Dia memimpi sebagaimana mimpinya laki-laki. Maksudnya apa? Ya mimpi hubungan suami istri. Mimpi hubungan suami istri. Ya. Baik, qala, maka Nabi SAW mengatakan, taghtasil, mandi. Maksudnya dia wanita itu apa? Mandi. Muttafaqun alaih. Itu riwayat Bukhari Muslim. Zada Muslim, dan menambahkan Imam Muslim, faqalat, dan mengatakan Ummu Sulaim, wa hal yakunu hadza, dan apakah ini bisa terjadi? Maksudnya apakah wanita itu juga mimpi basah seperti laki-laki? Dalam versi lain, apakah wanita itu juga keluar air maninya? Apakah wanita itu apa? Keluar juga air mani. Qala Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Famin aina, maka dari mana yakunu bisa ada asyabahu, kemiripan. Karena kemiripan itu terjadi dari apa? Dari air mani laki-laki atau air mani perempuan. Ya, maka di sini ada faedah. Faedahnya sama dengan faedah hadis sebelumnya. Bahwasanya termasuk penyebab mandi besar adalah mimpi basah ketika dia melihat air mani ketika bangun. Dan itu berlaku juga untuk perempuan. Apalagi laki-laki, ya, berlaku juga untuk perempuan. Kemudian di antara faedah tambahan di sini yang disebutkan dalam tambahan hadis dalam riwayat Muslim adalah bahwasanya wanita juga mengeluarkan air mani. Wanita juga mengeluarkan apa? Air mani. Ya. Baik. Nah, kalau ditanya bagaimana sifat maninya laki-laki dengan perempuan, maka sifatnya sama dengan mani laki-laki. Maka sifatnya bisa dilihat dari wujudnya. Ya, kalau misalkan bisa jadi dilihat dari wujudnya berwarna putih, kemudian lengket, ya, kemudian berbau seperti ya bau sperma, bau mani gitu. Atau bisa dilihat setelah mengeluarkannya, yaitu apa? Para ulama menyebutkan mengistilahkan dengan yaqubuhu al-futur, datang setelahnya kelelahan. Nah, itu berarti yang keluar apa? Air mani. Yang keluar apa? Air mani. Ya. Nah, kalau wanita mengeluarkan air, kemudian setelah itu dia lelah, dia merasa lelah, maka berarti dia mengeluarkan apa? Air mani. Meskipun sifat air maninya tidak seperti air mani laki-laki. Ya. Baik. Kemudian di antara pelajaran hadis ini juga, ya, tambahan yang ketiga, bolehnya atau hendaknya seorang yang tidak memiliki ilmu bertanya kepada ahli ilmu, dan rasa malu tidak menghalanginya. Ya, dan rasa malu tidak menghalanginya. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, hadis yang berikutnya, wa anna Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi apa kana Rasulullah? Rasulullah. Oh, ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tasilu mandi min arba'in, dari 4 hal, minal janabah,
janabati dari janabah, dari janabah, wal yaumal jumu'ati dan hari Jumat, minal hijamati dari berbekam, wa min ghuslil mayyiti dan dari memandikan mayat. Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud, wa sahahu dan sahihnya Ibnu Khuzaimah. Baik. Hadis yang berikutnya hadis ke-97 atau hadis ke-5. Qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Beliau mengatakan kana Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu mandi min arba'in, dari 4 hal. Yang pertama minal janabati, dari junub. Yang kedua wa yaumal jumu'ati, dan hari Jumat. Yang ketiga wa minal hijamati, dan setelah berpekam. Yang keempat wa min ghuslil mayyiti, dan dari memandikan jenazah. Rawahu Abu Dawud, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Baik. Maka di sini faedah dari hadis ini menyebutkan beberapa alasan mandi secara syar'i. Dan hukumnya tidak sama di sini. Hukumnya apa? Tidak sama. Baik. Yang pertama adalah mandi junub. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Sayyidah Aisyah menyampaikan Nabi mandi yang pertama dari junub, mandi junub. Mandi junub hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wajib. Ya. Dan wajib ini maknanya adalah wajib muwassa'. Apa wajib muwassa'? Wajib yang bisa ditunda. Ya. Jadi tidak harus orang junub langsung mandi, enggak, bisa ditunda. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertemu Nabi SAW di jalan Madinah dalam kondisi dia junub. Kemudian setelah tahu ada Nabi mau lewat, mau ketemu, ya, maka beliau Abu Hurairah putar balik tempat balik, kemudian mandi dulu, kemudian balik ke jalan tadi. Kemudian bertemu Nabi, kemudian Nabi mengatakan, dari mana kamu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, saya junub, saya malu, saya mandi dulu Nabi. Maka Nabi SAW, subhanallah, al-mu'min la yanjus. Orang mukmin enggak najis. Maka di sini menunjukkan apa? Abu Hurairah ketika junub, beliau enggak langsung mandi. Karena beliau sempat jalan-jalan dulu ke di jalan Madinah. Kemudian baru pas ketemu Rasul, beliau balik untuk mandi. Baik, dan ada dalil yang lainnya. Jadi junub itu termasuk mandi junub adalah mandi wajib. Yang wajibnya sifatnya muwassa'. Wajibnya sifatnya bisa ditunda. Kemudian yang kedua, mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat, maka ini hukumnya adalah sunnah. Ya. Mandi hari Jumat hukumnya adalah sunnah. Ya. Baik. Nanti insya Allah ada alasannya. Ya, kenapa kok disebut sunnah? Kenapa nggak dihubungi wajib juga? Ya. Kalau melihat dari hadis ini, kita katakan dari hadis ini tidak bisa menjadi dalil dia mandi wajib. Dengan alasan minal janabah hukumnya sebelumnya wajib, maka mandi yang sebaliknya wajib enggak. Karena enggak mesti satu hukum yang disebutkan secara berbarengan itu semuanya hukumnya sama. Ya, hukumnya apa? Sama. Ya. Misalkan apa? Misalkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu al azlamu rijsun min amali syaitan. Itu disebutkan khamr, disebutkan ansab, mengundi nasib, kemudian berjudi, ya, dan seterusnya, itu rijsun, najis. Khamr najisnya dzati. Khamrnya najis. Tapi apakah judi najis? Enggak. Maka enggak mesti semua hal yang disebutkan berbarengan itu semuanya hukumnya apa? Sama, tidak. Maka di sini kita katakan untuk hari Jumat, mandi hari Jumat itu hukumnya sunnah. Enggak masalah menyelisih hukum sebelumnya yang mandi junub wajib. Ya, karena nanti di hadis berikutnya nanti disebutkan fal ghuslu afdol. Man iktasala fal ghuslu afdol. Siapa yang mandi hari Jumat maka mandi lebih utama. Kalau mandi lebih utama berarti boleh enggak mandi. Kemudian yang ketiga, wa minal hijamati. Mandi karena sebab berbekam. Maka ini hukumnya sunnah. Disunahkan setelah berbekam apa? Mandi. Ya, setelah berbekam apa? Mandi. Kemudian yang ketiga, wa min ghuslil mayyiti. Mandi dari memandikan jenazah.
maka ini hukumnya juga apa? Sunnah. Maka ini hukumnya juga sunnah. Ya. Baik. Maka ini semuanya hukum syar'i, mandi syar'i, tapi hanya saja beda hukum. Khusus junub wajib, yang sisanya mandi Jumat, mandi karena berbekam, dan mandi karena memandikan mayit, hukumnya hanya sunnah, bukan sampai derajat wajib. Baik, berikutnya 98. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fi qissati, dalam kisah Sumamah bin Utsal, indama aslama, maksudnya Ketika beliau masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, wa amarahu, dan memerintahkannya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila, untuk mandi. Rawahu Abdur Razzaq wa asluhu muttafaqun alaihi. Baik. Hadis yang ke-98, wa an Nabi Hurairah. Oh ya. Dan untuk sebelumnya yang hadis sebelumnya tadi yang Sayyidah Aisyah juga tambahan faedah bahwanya di sini disebutkan bahwanya menceritakan ini adalah Nabi, diceritakan Sayyidah Aisyah dari perbuatan Nabi. Maka kalau dalam ilmu usul fikih, perbuatan tidak menunjukkan kewajiban. Jadi perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan apa? Kewajiban. Ya. Nah, terus bagaimana menunjukkan apa? Ya menunjukkan ya dengan dalil yang lain sehingga bisa tahu itu hukumnya apa. Karena bisa jadi yang dilakukan Nabi itu wajib. Bisa jadi yang dilakukan Nabi itu sunnah. Bisa jadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Sesuatu yang mubah. Bisa jadi yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk dirinya. Jadi macam-macam yang dilakukan Nabi. Beda dengan lafadz perintah. Maka tahu kalau perintah hukum asalnya wajib. Tapi kalau perbuatan Nabi, apa hukumnya wajib? Enggak. Hukum asal perbuatan Nabi tidak bisa menjadi dalil itu wajib. Ya, makanya para ulama di sini beliau mengkhususkan mandi junub ya sebagai wajib karena dalil, yaumul Jum'ah juga karena dalil. Jadi ada tafsiran yang lainnya. Tapi kembali ke sini 98, qala wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fi qissati Tsumamah ibnu Utsal. Dalam kisah Tsumamah bin Utsal. Tsumamah bin Utsal itu siapa? Itu adalah seorang sahabat yang masuk Islam ketika Nabi SAW berada di Madinah. Dan Tsumamah bin Utsal ini termasuk pembesar Bani Hanifah. Bani Hanifah itu adalah suku yang menjadi sukunya Musailamah al-Kadzab yang mengaku Nabi ketika Nabi wafat. Nah, Tsumamah ini pernah menjadi tawanan perang dan diikat oleh Nabi SAW di dalam masjid, di Masjid Madinah. Masjid Nabawi. Diikat Nabi SAW di situ. Kemudian Nabi SAW sebagai tawanan ya. Nabi SAW berbuat sangat baik. Ya, beliau memberikan makanan yang cukup, memberikan kebaikan ya. Kemudian akhirnya Tsumamah tadi mengetahui akhlaknya Nabi luar biasa, maka beliau masuk Islam. Maka di sini indama aslam, ketika Tsumamah aslam, masuk Islam. Wa amarahun Nabi, dan Nabi SAW memerintahkan Tsumamah an yaghtasil, untuk mandi. Ya, jadi setelah itu Nabi SAW menyampaikan kepada Tsumamah untuk mandi. Silakan mandi. Rawahu Abdur Razzaq, hadis diriwayatkan oleh Abdur Razzaq. Wa asluhu muttafaqun alaih, dan kisah hadis ini itu hasilnya dalam Bukhari Muslim. Cuma dengan lafadz ini ya, itu diriwayatkan oleh Abdur Razzaq. Perintah untuk mandi. Baik. Maka di hadis ini ada satu pembahasan atau faedah, yaitu tentang mandinya orang yang masuk Islam. Mandinya orang yang masuk Islam. Maka bagaimana hukumnya? Kita katakan, hukumnya orang yang masuk Islam itu terbagi dua. Hukumnya orang yang masuk Islam terbagi dua. Pertama, jika dia masuk Islam dan pernah terjadi padanya hadas besar saat kafir. Dan pernah terjadi padanya hadas besar saat kafir. Misalkan waktu kafir pernah junub, ya, atau waktu kafir sempat haid, ya,
atau waktu kafir sempat nifas, ya. Jadi terjadi penyebab mandi besar waktu dia kafir sebelum masuk Islam. Maka dia wajib mandi. Maka dia wajib mandi. Kalau ditanya, bukankah dulu kalau dulu waktu kafir dia sudah mandi gimana? Kita katakan mandinya pas kafir nggak sah. Mandinya pas kafir nggak sah. Kenapa? Karena orang mandi untuk syariat Islam itu syaratnya niat. Innamal a'malu binniyat. Dan termasuk syarat sahnya niat orang itu harus muslim. Maka orang kafir niatnya nggak sah. Orang kafir niatnya nggak sah. Maka ketika orang tadi mandi, dia mandi untuk apa? Kesegaran atau karena dia junub? Nggak tahu junub secara asal. Maka sebetulnya dia junub sejak kafir itu sampai dia masuk Islam itu baru tahu dia junub. Maka kalau dia pernah junub, maka mandi. Ya, maka mandi. Itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua, dia masuk Islam dan belum terjadi padanya penyebab mandi besar. Kok bisa? Ya bisa saja. Misalkan apa? Masuk Islamnya ketika dia mungkin berumur 13 tahun, dia sudah tamyiz tapi belum balik karena belum mimpi basah. Karena kalau belum balik, batasnya kan sampai umur 15. Dia belum 15 tapi, ya. Atau mungkin dia sudah melewati umur 15 tapi nggak pernah mimpi basah. Bisa saja. Atau belum pernah berhubungan sama istri, dia laki-laki ya. Maka dia kemudian masuk Islam. Apakah mandinya wajib? Mandinya sunnah. Mandinya apa? Sunnah. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini Nabi memerintahkan. Jadi kita katakan, hadis ini Nabi SAW memerintahkan, ya, bisa kita katakan karena dia ada ihtimal, ada kemungkinan. Karena Sumamah ketika itu sudah dewasa, dia sudah berkeluarga, jelas dia berhubungan sama istri, nggak mungkin. Maka dia pasti junub di ketika apa? Kafir. Maka diperintahkan untuk apa? Untuk mandi. Maka mandi wajib. Karena apa? Karena dia junub. Ya. Jadi tadi dua kondisi. Kalau dia pernah junub atau pernah terjadi padanya sebab hadas besar sebelum masuk Islam, maka wajib mandi ketika masuk Islam. Ketika setelah masuk Islam atau ketika sebelum masuk Islam, dia belum pernah terjadi padanya penyebab hadas besar yang harus mandi, maka sunnah hukumnya mandi. Sunnah hukumnya mandi. Baik. Sebagian pendapatnya Imam Ahmad mengambil dengan zahir hadis ini. Dalam artian, orang siapapun masuk Islam wajib mandi. Wajib mandi. Meskipun dia waktu kafir belum pernah junub, wajib mandi. Karena mandinya bukan karena dia junub atau enggak. Tapi apa? Mandinya karena dia masuk Islam. Mandinya karena dia masuk Islam. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Hadis 99. Wan Abi Sa'id dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau berkata, "Ghuslu yaumil jum'ati, mandi di hari Jumat, wajib ala kulli muhtalim, untuk setiap orang yang berihtilam." Akhrajahu sab'ah, mengeluarkannya yang 7. Baik. Hadis yang berikutnya hadis 99. Qala wa an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, "Ghuslu yaumil jum'ah, mandi hari Jumat, wajibun, hukumnya wajib, ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang sudah ihtilam." Maksudnya kullu muhtalim, maksudnya muhtalim di sini adalah balik. Ya, akhrajahu sab'ah, hadis diriwayatkan yang 7. Yang 7 berarti dikeluarkan siapa saja? Dikeluarkan ashabus sunan, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai Ibnu Majah, kemudian tambah Sahih Bukhari Muslim, tambah Imam Ahmad. Ya, dikeluarkan yang 7. 4 tambah 2 tambah 1 Imam Ahmad, 7. Hadis ini secara jelas mengatakan mandi hari Jumat hukumnya apa? Wajib. Maka faedah dari hadis ini menjadi dalil bagi pendapat yang mengatakan hukumnya mandi Jumat adalah wajib. Ya, faedahnya di sini, hadis ini menjadi dalil
bahwasanya menjadi dalil bagi orang yang berpendapat mandi Jumat hukumnya wajib. Ya, mandi Jumat hukumnya wajib. Konsekuensi hukumnya apa? Konsekuensi hukumnya kalau mandi Jumat hukumnya wajib, maka ketika dia datang untuk sholat Jumat dan dia tidak mandi, dia berdosa. Dia berdosa. Itu konsekuensinya. Dalilnya apa? Dalilnya jelas sabda Nabi. Wuslu yaumil Jum'ati wajibun. Wajibun. Ya. Maka di sini bagaimana jawaban ulama yang mengatakan dia sunnah? Apakah dengan mentakwil? Tidak. Karena hadis ini secara jelas. Wajibun. Nabi sendiri yang menyampaikan apa? Menyampaikan kewajibannya. Ya. Maka apa jawabannya? Para fuqaha yang lainnya, yang berpendapat mandi Jumat adalah sunnah, mengatakan hadis ini hukumnya dihapus. Hadis ini hukumnya apa? Dihapus. Ya. Dihapus dengan apa? Dihapus dengan hadis berikutnya, hadis ke-100. Ya. Baik. Maka silakan dibaca. Hadis ke-100. Wan Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu yaumal jumati, pada hari Jumat, fabiha, maka dengannya, wa nikmat, dan nikmatnya. Waman, dan siapa yang iltasala, mandi, fal ghuslu, maka mandi afdalu, lebih utama. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh yang 5, wa hasanahu, dan menghasankannya at-Tirmidzi. Hadis yang ke-100, wa an Samurah ibnu Jundub, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, man siapa yang tawaddaa berwudu yaumal jum'ati, pada hari Jumat, fabiha, maka dengan kembali kepada Jum'ah ya, maka dengan hari Jumatnya, wa ni'mat, dan kenikmatan. Wa man irtasala, dan siapa yang mandi, fal ghuslu, maka mandi, afdalu, lebih utama. Rawahul khamsah, disuratkan yang 5. Berarti Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah plus tambah Imam Ahmad. Wa hasanahu Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Baik. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menata hadis dengan bagus, bagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana beliau bisa menata hadis yang bagus. Beliau menyebutkan hadis ini setelah hadis sebelumnya, karena hadis yang ini menghapus hadis sebelumnya secara hukum. Hadis yang sebelumnya menunjukkan bahwasanya mandi Jumat wajib, tapi ini hukum wajibnya dihapus. Dihapus dengan apa? Dihapus dengan hadis ini, di mana Nabi SAW menyampaikan siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dengan hari Jumatnya dan kebaikan. Maksudnya apa? Ya cukup gitulah. Cukup. Dan siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Para ulama mengatakan, kalau sesuatu itu hukumnya wajib, maka tidak mungkin menggunakan lafaz afdoliyah. Tidak mungkin menggunakan lafaz lebih utama. Ya. Contoh misalkan, untuk sholat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, sholatur rajuli fi sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisa bi'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Maka bukan berarti sholat berjamaah di sini hukumnya wajib. Wajib secara satu persatu bukan ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dia wajib, tapi fardu kifayah. Yang penting sudah ada yang melaksanakan, maka enggak berdosa. Tapi di sini dia menurunkan derajat hukumnya, bukan menjadi fardu ain. Kenapa? Menggunakan lafaz afdol. Lafaz afdol ini apa sih? Lebih utama. Berarti kalau ada yang lebih utama, berarti ada yang biasa saja. Nah, berarti ada yang biasa saja. Maka di sini apa yang biasa saja? Yaitu wudu. Wudu biasa saja, boleh, silahkan. Fabihamin wa nikmat, kan itu kata Nabi. Tapi kalau mandi, dia lebih utama. Lebih afdal. Maka faedah dari hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya mandi Jumat hukumnya adalah sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Maka kalau hukumnya sunnah, konsekuensinya apa? Kalau ada orang yang datang salat Jumat dan dia tidak mandi, dia tidak berdosa.
bukan tidak apa-apa ya. Tapi tidak berdosa karena pasti apa-apa. Karena dia meninggalkan yang afdol. Pasti ada apa-apa gitu. Tapi apa? Tidak berdosa. Berbeda dengan konsekuensi hukum hadis sebelumnya. Ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Maka kalau tidak mandi wajib dia berdosa. Agak berat konsekuensinya. Ya, maka di sini para ulama bagaimana menata fikih itu secara sistematis, secara baik dan memberikan apa sih konsekuensi hukumnya. Itu penting. Demikian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup dengan doaul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.